Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaannya itu yang ada di video yang berjudul tentang sensasi sepele yang mudah ditangani dari asam GERD anestesi psikosomatis. Di video yang ini teman-teman ya. Nah, jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di video ini. Yang merasa teman-teman bertanya di video ini, mohon tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian itu terjawab ya pertanyaannya. Dan ini pertanyaannya ada 278, semoga saja cukup waktunya gitu teman-teman ya. Nah biar tidak panjang lebar, biar tidak kelamaan juga teman-teman ya, saya akan jawab pertanyaan yang pertama dulu nih dari Busri Kintil PDM Sos Getrop 9901. Susah amat ini nama akunnya. Ini pertanyaannya, perut udah enakan, terus makan lahap banget, tapi masih keringat dingin, kelayangan, terus badan pegel-pegel, ada yang sama. Semoga kita semua cepat sehat, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin ya. Untuk keringat dingin, kemudian pegel-pegel, kemudian kelayangan, itu sebetulnya lebih dominan dari psikis ya. Kalau seandainya kitanya masih stres, kitanya masih terlalu banyak berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penderitaan-penderitaan teman-teman ya, tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri. Walaupun stres itu kadang tidak pernah kita sadari gitu teman-teman ya. Nah, tetapi patut kalian ketahui, ketika kalian selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penderitaan, itu menjadi stres tersendiri dan pasti lebih dominan mengalami kelayangan juga gitu teman-teman ya. Kemudian pegel-pegel gak jelas juga, kemudian keringat dingin juga, apalagi kalau sedang mengalami cemas-cemasnya gitu teman-teman ya, selalu mengalami keringat dingin. Kemudian lagi stres, terlalu banyak pikiran, lagi diem nyantai begini juga tiba-tiba keluar keringat dingin. Itulah orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Dulu saya juga mengalaminya. Nah, sekarang solusinya gimana? Cuman perbanyak saja minum, kemudian kendalikan stresnya dengan cara seperti apa? Sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Cuman hobi-hobi yang menyenangkan, biar pemikiran-pemikiran tentang sensasi, pemikiran tentang penyakit itu teralihkan dengan kesenangan-kesenangan teman-teman ya. Di awal-awal memang agak sulit, tetapi kalau misalnya kita biasakan, akhirnya kita itu terbiasa teman-teman memikirkan tentang kebahagiaan, memikirkan tentang kesenangan. Itu ya berbeda ketika kita belum melakukan kesenangan. Ya di pikiran itu selalu tentang penderitaan gitu teman-teman ya, sensasi, penyakit dan sebagainya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Semoga saja Bu Sri Kintil ini cepat membaik, sembuh total. Tetap lakukan metodenya teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian dari akun selanjutnya Watirahma 668. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak Guru Abdurrahman. Semoga Pak Guru dan keluarga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Sama-sama ya. Semoga saja kesehatan, kebahagiaan, mudah rezeki selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah kemudian selanjutnya dari Ahmad 7499. Kaltim hadir Pak Guru, semoga sehat selalu. Betul sekali Pak, apa yang sampean sampaikan seperti yang saya alami. Sekarang medisnya sudah sembuh, tapi semua pikiran semacam itu sering sekali hadir. Untuk kita semua yang mendapat ujian ini, tetaplah bersabar, ikuti terus motivasi dari Pak Abdurrahman. Semoga kita cepat sembuh total. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Untuk Ahmad 7499 memang seperti itu ya. Ketika kita medisnya sudah mulai membaik juga, itu pemikiran-pemikiran tentang sensasi, pemikiran-pemikiran tentang penyakit, kemudian sensasi culak-colek hadir juga gitu teman-teman ya. Patut diketahui bahwa 99% yang kita alami itu ya gangguan psikisnya teman-teman. Untuk medis itu cuma 1%, untuk asam lambung itu cuma 1%. Ketika menjaga pola makannya beres, itu pasti bakalan membaik. Tetapi kalau sudah diikuti dengan psikisnya 99%, itu butuh proses gitu teman-teman. Kenapa butuh proses? Karena yang namanya psikis itu butuh pelatihan. Yang namanya pelatihan itu pasti ada tempo. Yang namanya ada tempo itu ya pasti durasinya nggak semena-mena besoknya
pasti sembuh. Tidak seperti itu teman-teman. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu butuh tekad kuat, butuh semangat yang sangat tinggi sekali gitu teman-teman ya, biar cepat membaik teman-teman. Kalau nggak sabar paling larinya nanti kalian itu banyaknya itu meratapi nasib. Kenapa ini nggak sembuh-sembuh? Seperti itu. Dan akhirnya ketika sering meratapi nasib, tanpa disadari stres terjadi lagi, banyak pikiran terjadi lagi, jangan-jangan ini selamanya akan begini. Dan itu akan menjerumuskan kalian ke jurang yang lebih dalam. Kesembuhan kalian itu tidak akan terjadi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Itu untuk Ahmad 7499. Yakin sembuh, karena memang yakin sembuh sih ya sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk Gendis Manis 714 Ponorogo, alhamdulillah medis sudah sembuh Pak, tinggal psikisnya masih colak-colek ringan, tapi alhamdulillah udah bisa mengontrol. Terima kasih Pak, selalu motivasi kami, sehat selalu Pak. Sama-sama, semoga saja kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua teman-teman ya. Untuk tinggal psikisnya berarti tinggal butuh proses latihan saja, tinggal hanya menjalankan kesenangan-kesenangan saja, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, tinggal butuh pembiasaan saja, mendekati kesembuhan total. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk Erlis Halim 1146, sejak mengikuti video Pak Guru, GERD sudah membaik. Sekarang sensasi yang selalu setia menemani anxiety kelayangan. Awal saya langsung mengap saat anxiety hadir. Sekarang sudah mulai bisa tertangani berkat info berguna dan motivasi dari video Pak Guru. Terima kasih Pak buat video motivasinya. Sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sahabat sesama penderita GERD cepat sembuh dan lancar menjalankan ibadah puasanya. Amin ya robbal alamin. Berarti tinggal kelayangan ya. Untuk kelayangan itu memang sensasi paling awet ya. Untuk kelayangan itu sensasi paling awet dan sensasi paling akhir teman-teman. Kenapa sensasi paling akhir? Karena ya untuk kelayangan itu penyebabnya selain dari pencernaan kita atau kebutuhan untuk tubuh kita belum terpenuhi, kelayangan itu bisa hadir karena bisa dari stres juga gitu teman-teman. Kalau selama kita masih memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, kemudian berpikir keras tentang penderitaan ini teman-teman ya, tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri, dan tanpa disadari itu kelayangan pasti hadir lagi gitu teman-teman. Karena apa? Karena ketika stres, energi kita, kebutuhan kita untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi teman-teman, terkuras dengan stres kita ya, akhirnya keseimbangan tubuh terganggu dan akhirnya kelayangan hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian dari Kusuma Bali 9609, saya sudah 5 bulan melawan asam lambung tapi harus tetap semangat, gelisah takut ini itu masih selalu hadir. Semangat selalu saudaraku, sudah berobat ke sana kemari, udah habis puluhan juta, tapi hasilnya begini-begini aja. Semangat melawan asam. Itu ya. Untuk asam lambung dan artritis psikosomatis kita berobat kemana-mana, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Tidak ada faedahnya teman-teman ya. Karena apa? Karena yang kita tangani sama dokter itu ya medisnya, psikisnya tidak teman-teman ya. Bahkan ketika kita sering mengeluh sama dokter itu, Pak ini gimana nih nggak sembuh-sembuh, saya cek lagi dong Pak gitu. Dokter itu malah selalu menyuruh kita itu menyarankan supaya ke psikiater gitu teman-teman. Dan dulu juga saya pernah disarankan seperti itu, sering malahan. Malah justru saya itu seringnya marah-marah. Saya itu nggak gila, saya bilang gitu. Saya itu waras, saya bilang gitu ya. Saya itu cuman ada rasa tidak nyaman saja, ini kenapa bisa seperti ini kan gitu ya. Nah itu teman-teman, nah itu dari psikisnya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya berobat kemana-mana itu tidak ada perbaikan teman-teman, karena obatnya ada dalam diri kita masing-masing teman-teman ya. Kalau seandainya kita paham dengan gangguan ini, kita kemudian bisa menanganinya dengan mudah, karena memang mudah sih sebetulnya ya. Kemudian menyadari bahwa kita itu psikisnya sedang terganggu, ada trauma juga gitu teman-teman ya, ini butuh latihan juga gitu teman-teman ya. Nah itu akan lebih cepat teman-teman, itu akan membaik teman-teman. Berbeda ketika kita sering bolak-balik ke dokter gitu teman-teman, tanpa kita memahami apa yang terjadi, itu akan sulit tertangani. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian ke-scroll lagi, ini udah kebiasaan kalau saya jawab kolom komentar itu suka ke-scroll teman-teman ya. Dari ini Iron Man UM 9G. Nah,
Alhamdulillah saya dari awal anxiety sampai sekarang sudah 8 bulan. Alhamdulillah cuman nonton terus video Pak Abdurrahman sudah bisa mengontrol pikiran. Terima kasih Pak. Nah itu salah satu contoh buat kalian, itu salah satu patokan buat kalian. Ternyata asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa sembuh teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih mengeluh, Pak, apakah asam lambung ini bakalan sembuh total? Bakalan teman-teman. Nah ini salah satunya Ironman UM9J. Tanpa saya kasih obat, tanpa saya kasih doa-doa, tanpa saya kasih herbal, dia sudah mulai membaik, dia sudah mulai sembuh. Nah itu teman-teman, dan itu menjadi patokan buat kalian. Sebetulnya untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tanpa diapa-apain juga bakalan sembuh teman-teman ya. Cuman perbedaannya ada dua di sini. Kalau yang tidak diapa-apain, apakah bakal sembuh? Bakalan sembuh teman-teman. Cuman durasinya mungkin agak lama. Nah sekarang itu kalian itu tugasnya biar lebih cepat pemulihannya. Itu kalian itu cukup menjalankan metodenya saja. Nah metodenya apa? Tetap cuman di 3P. Pola makannya dijaga, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga. Kemudian usahakan hindari stresnya gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Menghindari stres itu dengan cara kesenangan sih sebetulnya ya. Stres kita itu biasanya selalu mengingat tentang penyakit, mengingat tentang sensasi. Nah makanya biar tidak teringat tentang penyakit, biar tidak teringat tentang sensasi, ya hal yang paling utamanya itu dengan cara gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang. Nah makanya harus mencari kesenangan sambil olahraga gitu teman-teman ya. Nah itu sepele sih sebetulnya ya, kalau misalnya kita mengingat kesenangan itu penting buat kesehatan. Sepele kalau misalnya mendengar kata-kata seperti itu, tetapi inilah khasiatnya gitu teman-teman yang saya rasakan gitu teman-teman, sehingga saya itu terbebas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi terbebasnya saya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu dengan menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, kemudian menjaga pola pikirnya, kemudian bersenang-senang, belajar masa bodoh tentang hal apapun. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya. Nah kemudian dari Mamad Lepai 9461, hadir Pak dari Bekasi, tetap semangat walaupun banyak sensasi. Hadir, mudah-mudahan Allah menijabah doa kita sembuh sehat sedia kala, amin. Lihat Bapak pres dan gemuk sekarang. Justru sekarang itu karena kegemukan saya itu jadi gak nyaman teman-teman ya. Dulu saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, berat badan saya itu bisa di 70, di 72, dan selanjutnya gitu teman-teman ya. Nah ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, berat badan saya itu turun drastis sampai ada di sekitaran 50 dan 55 gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika proses pemulihan ada di 65, dan itu di posisi berat badan di 65 itu saya agak lama gitu teman-teman, dan karena kebiasaan di 65, ketika naik lagi berat badan itu kembali lagi kayak dulu itu nggak nyaman gitu teman-teman ya. Nah makanya sekarang itu saya mencoba menurunkan kembali ya teman-teman, karena udah kebiasaan di 65 waktu sakit ya. Waktu di pemulihan itu berat badan di 65 itu sungguh nyaman gitu teman-teman, dan bisa jalan-jalan kemana-mana. Kemudian karena saya itu seringnya mainnya itu ke daerah kali, kemudian ke sawah, jadi bisa loncat-loncat ke sana sini gitu teman-teman ya. Itu di berat badan 65 enaknya. Nah sekarang udah bertambah lagi, padahal ini sekarang di bulan puasa, tetapi nggak tahu ini berat badan nambah lagi. Dan sekarang itu mencoba untuk menurunkan lagi, karena memang tidak nyaman sekarang itu ya, berat badan bertambah lagi itu ya. Gerak saya itu nggak nyaman ya. Jadi untuk loncat-loncat ke sana sini itu agak berat juga gitu sekarang ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian dari Adila Julpa Zahra 7153, Patrol Cipatik hadir. Alhamdulillah tinggal penyembuhan dan makan apa aja, tinggal psikisnya aja. Makasih Pak Guru, mudah-mudahan Pak Guru sehat selalu, banyak rezeki, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Semoga kesehatan, lancar rezeki, kemudian banyak barokah selalu menyertai kita semua teman-teman ya. Itu dari Azila Julpa Zahra 7153. Terima kasih sudah hadir. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Kemudian selanjutnya dari Suparmin Tahu.
Semangat para penderita GERD termasuk saya. Nah itu yang saya butuhkan teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu butuh semangat, butuh tekad yang kuat. Kalau seandainya kalian masih murung, kurang semangat gitu teman-teman ya, kesembuhan itu akan lama hadirnya gitu teman-teman. Sepengalaman saya memang seperti itu. Jadi ketika butuh semangat, semangatnya ada, justru semuanya itu akan terasa ringan gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah kemudian dari Nuri Munawaroh 7998, sekarang berat badan aku makin naik tapi perasaan takut, apa lagi nih, scroll nih. Sekarang berat badan aku makin naik tapi perasaan takut pening tidak selesai di dada, perut masih ada sendawa setiap kali lepas makan. Sering berpikir yang bukan-bukan, sedih tiba-tiba lalu menangis, tidur pun masih perlu tinggi bantalnya. Allahu Akbar, semoga kita semua diberikan kesehatan. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika stresnya masih ada, berpikir tentang penyakitnya masih ada, berpikir takut ini itunya masih ada, sensasi-sensasi itu pasti selalu hadir gitu teman-teman. Karena apa? Karena sensasi-sensasi seperti itu lebih dominan lahir karena kitanya dari psikisnya kita gitu teman-teman ya. Dari stresnya kita masih terlalu berpikir tentang ketakutan, berpikir tentang ini itu. Nah kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu suka kebalik. Pak, saya itu banyak pikiran itu karena memang badan sayanya nggak nyaman. Nah itu teman, kebalik ya. Kalian badan tidak nyaman itu karena kalian terlalu banyak berpikir teman-teman ya. Sebetulnya apa yang kalian rasakan itu saat ini dulu juga kalian mengalami. Karena apa? Karena sensasi dari asam lambung itu sensasi rumahan. Dulu kita mengalaminya teman-teman, cuman kita tidak menyadarinya. Dulu karena dulu psikis kita tidak terganggu, mental kita tidak terganggu. Dulu ada rasa begah, kalian nyaman-nyaman saja, biasa-biasa saja, tidak mengalami ketakutan, tidak berpikir ini itu, teman-teman ya. Nah, tetapi sekarang karena ada trauma tentang kematian, akhirnya ada begah sedikit, kita berpikir keras. Akhirnya rasa tidak nyaman hadir. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya ketika kalian sekarang ada rasa tidak nyaman, belajar masa bodoh saja. Yang penting fokus sama 3P-nya, perbanyak minumnya, dan kemudian lakukan aktivitas yang menyenangkan. Tetapi Pak, saya itu belum bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan. Minimal berpikir yang menyenangkan. Jangan berpikir tentang penyakit, jangan berpikir tentang sensasi teman-teman ya. Ketika kalian berpikir tentang kesenangan, ada rasa semangat. Berbeda ketika kalian berpikir tentang penyakit, kalian justru akan menimbulkan ketakutan. Takutnya kita menderitanya lebih lama. Takutnya kita itu nggak sembuh-sembuh. Takutnya kita itu mendekati kematian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Itu dari psikisnya gitu teman-teman. Makanya ketika kalian ingin menangani hal seperti itu, perbanyak minum, perbanyak makan, hindari stresnya, belajar senang-senang. Untuk senang-senang itu banyak ragamnya. Bisa dengan gerakan, bisa dengan tindakan, bisa dengan tontonan, bisa dengan pendengaran. Banyak sekali yang membuat kita senang. Apa yang membuat kita senang, lakukan saja dari mulai sekarang. Jangan dinanti-nanti, biar kesembuhan itu cepat tergapainya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian dari Satuman 8356, alhamdulillah hadir nyimak Pak Guru, salam sehat, tetap semangat, semoga puasanya lancar, amin ya robbal alamin. Semoga teman-teman yang sedang berpuasa sekarang lancar, bahkan kelancarannya itu semoga saja sampai sembuh total gitu teman-teman ya. Semoga saja seperti itu, amin ya robbal alamin. Nah kemudian dari Sri Astuti OJ8KH, assalamualaikum, Bandung Kopo hadir Kang. Aduh ini ke-scroll lagi nih, barusan mana nih? Assalamualaikum, Bandung Kopo hadir Kang. Sensasi cemas sama takut itu menisok seseleket wae nya Kang. Sehat selalu Kang Abdurrahman. Teman-teman tetap semangat. Jadi maksudnya sensasi cemas itu selalu datang, hadir, nyolak-nyolek. Takut apa ya? Takut tentang hal-hal itu memang selalu hadir gitu teman-teman ya. Itu karena psikis atau mental itu butuh tempo, butuh pelatihan teman-teman. Walaupun kita sudah sehat, misalkan seperti itu, yang merasa sehat, sudah bisa bekerja lagi, sudah bisa melakukan aktivitas lagi, kadang sensasi culak-colek kayak macam cemas, takut ini itu selalu hadir, culak-colek teman-teman ya. Dan itu perlu kalian ketahui,
itulah psikis gitu teman-teman, itulah mental, butuh pelatihan, butuh pembiasaan. Makanya biasakan dari mulai sekarang. Ada sensasi sedikit, cuek saja. Ada perasaan takut ini itu, belajar masa bodoh aja. Ini mental yang sedang terganggu, ini mental yang harus dibenahi. Makanya lawan saja teman-teman ya. Apakah bisa menyebabkan kematian? Rasakan sendiri sama Anda, apakah sekarang Anda masih hidup? Sudah berapa tahun, sudah berapa lama kalian mengalami cemas? Sudah berapa lama kalian mengalami ketakutan? Sudah berapa lama kalian berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang takut ini itu? Apakah kalian sudah mati? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Tapi jujur, dulu juga saya mengalami seperti itu ya. Takutnya minta ampun ketika ada cemas hadir ya. Pasti mengalami takut teman-teman ya. Tetapi ketika kalian biasakan seperti itu, kemudian menanamkan juga dalam pikiran, ini tidak apa-apa karena memang tidak apa-apa ya. Dan itu menjadi terbiasa. Kemudian ketika kalian terbiasa lambat laun cueknya hadir, tahu-taunya kalian sudah sehat total, kalian sudah normal lagi. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman ya. Itu dari Sri Astuti OJ8KH. Kemudian dari Ilyas Ramadan 3442. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak Abdul Rahman. Sama-sama, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga saja puasa kita itu lancar, kemudian kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Kemudian Sahrul Gunawan 328. Assalamualaikum Pak Guru, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah saya sudah mulai membaik. Tapi sekarang kambuh lagi gara-gara pakai kipas angin seharian. Sekarang yang dirasa badan sampai kaki panas, tenggorokan panas, air liur pun pahit sama di dada kayak dicubit. Mohon solusinya dan jawabannya Pak. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, kena anxietis psikosomatis, kita itu semuanya serba sensitif ya. Jadi kena angin dikit kita kambuh, kena suhu dingin kita kambuh gitu teman-teman. Jangankan untuk kena suhu dingin, kena terik matahari terlalu kuat aja dikit kita kambuh. Nah itu teman, kenapa bisa seperti itu? Karena imun kitanya itu sedang turun gitu teman-teman, belum kuat gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kita terbiasa ya kita normal lagi teman-teman ya. Dan untuk Sahrul Gunawan, kalau seandainya kalian ini sedang ada demam, sebaiknya tetap jangan lupa 3P-nya, kemudian perbanyak juga minumnya, konsisten dengan minumnya. Saya selalu menjelaskan di kolom komentar, di video-video. Konsistenlah untuk minumnya, karena untuk minum air putih itu sangat sangat banyak sekali manfaatnya. Dan kalau misalnya dijelaskan panjang lebar, ini bisa berjam-jam ya. Nah itu teman-teman, makanya tetap fokus sama 3P-nya dan jangan lupa makan dan minumnya. Semoga saja cepat membaik, amin ya robbal alamin. Kemudian dari Boik Poker. Assalamualaikum Pak Guru, hadir kembali, gimana, sehat? Alhamdulillah saya sudah lupa dengan penyakit ini. Sekarang sudah tidak pernah kambuh lagi. Terima kasih atas bimbingan selama 2 tahun. Semoga Pak Guru selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat para pejuang, kuncinya lupakan penyakit ini, perbanyak healing. Memang betul itu teman-teman ya, untuk perbanyak healing itu memang betul sekali teman-teman ya. Nah tetapi Pak, saya itu untuk healing itu perekonomian terganggu. Intinya kalian jalan-jalan kemanapun yang murah, yang gratis itu banyak teman-teman ya. Yang penting membuat kalian hati senang, membuat kalian hati gembira, pikiran riang gembira gitu teman-teman ya. Dan di awal-awal memang sulit sih sebetulnya ya. Ketika jalan-jalan itu ingatan tentang penyakit, tentang sensasi itu pasti hadir aja. Ketika kita healing nih, jalan-jalan ke suatu tempat sama keluarga ketawa-ketawa, kita ikut tertawa, tetapi di ingatannya itu kita itu penyakit, sensasi seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya dibiasakan terus belajar masa bodoh, jalan-jalan, akhirnya tanpa disadari itu yang namanya ingatan tentang penyakit, sensasi itu terlupakan dengan sendirinya. Yang hadir justru kita itu malah nanti ikut nimbrung. Orang lain tertawa, kita tertawa. Kita fokus lagi sama apa guyonan gitu teman-teman, apa candaannya gitu teman-teman. Berbeda ketika belum membaik. Jadi kita ikut nimbrung ya, tertawa, kita ngikut. Tetapi jalan pikiran kita itu nggak ngikut sama dia, karena pikiran kita itu selalu ke penyakit, selalu ke sensasi. Nah itu teman-teman, makanya biasakanlah seperti itu. Sering jalan-jalan. Dan ini untuk Boik Poker sekarang sudah sembuh, alhamdulillah. Semoga saja kesembuhannya itu tetap terjaga, kemudian mudah rezeki juga gitu, selalu menyertainya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Boik Poker sudah hadir kembali. Udah jarang komen dia gitu ya, udah jarang hadir karena udah sembuh nih.
Nah kemudian dari Rafael Damanik 3613. Sekarang udah mulai enakan Pak Guru, udah bisa salurkan hobi mikat tekukur lagi. Bagus ya, lanjut ya. Karena dulu juga ini satu hobi dengan saya. Dulu juga saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, saya menyalurkan hobi-hobinya itu ya karena memang saya senang burung. Dulu itu sering bikin sangkar burung gitu teman-teman ya. Dan dulu itu ketika membuat sangkar burung itu kadang sensasi sering datang ya, nyulak-nyulek. Makanya biasanya dulu saya tuh kalau bikin sangkar burung itu bisa 4 hari baru kelar ya. Nah saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis karena terganggu dengan sensasi yang sering colek hadir terus gitu teman-teman ya, itu bisa bikin sangkar burungnya itu satu itu bisa nyampe ada 3 minggu, bahkan ada sampai 1 bulan gitu teman-teman ya. Jadi ketika bikin sangkar burung ada sensasi nyolek, tinggalin lagi, diam lagi, udah mulai enakan lanjut lagi, seperti itu ya. Nah ketika dibiasakan seperti itu, udah beres kelayangannya udah hilang, lanjut lagi, kelayangan diam lagi, kelayangannya udah hilang, lanjut lagi, selalu saja seperti itu. Dan tanpa disadari akhirnya itu kelayangan itu hilang dengan sendirinya, sensasi hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya dari mulai sekarang biasakanlah beraktivitas yang menyenangkan atau melakukan hobi-hobi yang menyenangkan biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Itu dari Rafael Damanika 3613. Nah kemudian sekarang Sulastri 3845 di Lampung Tagamus selalu hadir Pak Guru. Terima kasih sudah hadir, semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian Ummu Abdullah 6697 hadir nyimak Pak Guru Rahman. Masya Allah, sensasi yang saya alami sekarang Pak, sering dibilang kurus, pucat banget, terus ngaca deh. Lihat badan dan muka sendiri, jadi pikirannya kemana-mana, kaki anyep melulu. Terima kasih motivasinya Pak. Saya banget itu ya dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Ketika orang datang, aduh sekarang tambah putih kayak gitu. Itu yang saya terima, bukannya senang teman-teman ya. Waduh, ini muka saya mulai pucat lagi, jangan-jangan mendekati kematian. Selalu saja seperti itu. Apalagi kalau misalnya datang tamu atau misalkan orang yang nengok kita, Pak sehat Pak sekarang, semoga saya cepat sehat ya, sekarang kok kurusan. Aduh itu bikin gentar ya hati saya tuh waktu itu. Nah tetapi ketika belajar masa bodoh penilaian orang seperti apa, oh ini dari pucat berarti kekurangan darah, saya perbanyak makannya, makan konsumsi makanan-makanan yang penuh protein. Akhirnya mulai darahnya itu bertambah lagi, karena yang pucat itu bisa karena kitanya kekurangan darah atau bisa tensinya yang rendah gitu teman-teman ya, akhirnya pucat juga. Nah ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan, olahraga ringan seperti jalan-jalan, akhirnya muka pucatnya hilang lagi, tambah hitam lagi. Nah itu teman-teman, ketika tambah hitam, ketika cermin enak tenang. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya. Nah itu, nah kemudian dari HP Smart 649. Alhamdulillah udah lama makan enak, mandi air biasa, tidur pulas, tapi kelayangan mata agak blur, agak awet, dan perut kalau digerakkan bunyi-bunyi, geruk-geruk bunyi sendiri, tapi kalau digerak-gerakan aja. Untuk kelayangan itu sensasi yang paling awet teman-teman, karena sudah saya jelaskan tadi penyebabnya bisa karena kebutuhan untuk tubuh kita itu belum terpenuhi, atau bisa juga karena stres. Nah makanya ketika kalian sudah paham ke sana, perbanyak saja makan, kemudian hilangkan stresnya dengan cara sering melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kemudian mata agak blur, itu mata agak blur juga sama bisa karena kebutuhan untuk mata itu, vitamin untuk mata itu masih kurang, atau bisa juga karena stres, terlalu banyak pikiran, atau juga terlalu sering rebahan, atau juga terlalu sering main HP. Nah itu teman-teman, sepengalaman saya cuman di situ aja ya untuk mata blur. Untuk mata blur nih ya. Nah sepengalaman saya memang seperti itu. Nah makanya ketika ini mungkin takutnya dari vitamin, ya sudah perbanyak saja makan makanan yang bergizi. Apalagi untuk wortel ya. Untuk wortel itu makanan yang paling aman untuk lambung sih sebetulnya, kalau seandainya kita masaknya itu dikukusnya itu agak agak lembek.
aman ya itu ya. Nah kemudian kalau seandainya ini dari stres ya sudah hilangin stresnya, kemudian sering jalan-jalan saja. Oh ternyata ini bisa karena terlalu main HP, karena nonton-nonton Pak Abdul Rahman itu nyaman kayak sudah stop, jangan terlalu banyak nonton HP gitu teman-teman, jalan-jalan saja. Alihkan pandangannya itu jangan yang mentoknya itu di HP, di tembok, di kamar, di ruang tamu gitu teman-teman ya. Kalian harus sering memandang ke arah jauh gitu teman-teman ya. Stop main HP, jangan terlalu sering biar kalian itu cepat membaik matanya gitu teman-teman ya. Kemudian untuk perut kayak digerak-gerakan bunyi. Nah ini dulu saya sempat bingung ya. Jadi ketika duduk seperti ini, kemudian ketika gerak itu kayak macam kriuk-kriuk, kayak macam gitu ya perutnya itu. Nah dulu ketika belum paham bikin cemas teman-teman. Tetapi ketika diperhatikan gitu teman-teman, oh ternyata ini dari pergerakan gas gitu teman-teman. Ketika di dalam perut kita itu ada gas, kemudian ketika bergerak itu kadang suka bunyi ya. Suka bunyi kriuk-kriuk kayak macam orang lapar gitu teman-teman ya. Nah itu hanya dari pergerakan gas saja ketika kita bergerak gitu teman-teman. Wajar menurut saya gitu teman-teman, dan itu jangan terlalu dipikirkan, itu nanti membaik dengan sendirinya. Saya juga dulu tidak diperhatikan ke masalah ke sana, jadi membaik dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Itu dari HP Smart ya. Dan kemudian dari Junaidi Jun 7732. Assalamualaikum Pak Guru, kalau bisa minta nomor WA-nya dong untuk konsul di saat sensasi lagi hadir. Semoga Pak Guru dan keluarga sehat selalu, diberikan kesehatan, dan kita semua yang mengalami aslam selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Untuk nomor WA, bukannya saya sombong teman-teman ya, bukannya saya pelit, itu saya kewalahan teman-teman ya. Jadi ketika bekerja banyak yang nelpon, ketika lagi beraktivitas, lagi bikin video juga, itu sering kadang ada yang WA, kewalahan lah teman-teman ya. Jadi untuk nomor WA itu saya hentikan, karena untuk menjawab di kolom komentar itu sangat banyak sekali teman-teman. Apalagi kalau misalkan semuanya bercampur ya, di Facebook banyak yang bertanya, di WA banyak yang bertanya, kemudian yang nelpon banyak juga, kemudian di IG juga, kemudian di Twitter juga banyak sekali yang bertanya, sehingga saya itu kewalahan teman-teman ya. Dan akhirnya makanya saya hentikan nomor WA, kemudian saya fokuskan di menjawab di kolom komentar. Nah itu teman-teman, jadi mohon maaf atas keterbatasan saya gitu teman-teman ya. Itu barusan dari siapa ya? Dari Junaidi Jun 7732. Mohon maaf ya. Itu alasannya kenapa saya tidak memberikan nomor WA. Nah kemudian selanjutnya dari Putra T3081. Assalamualaikum Pak Guru, kalau tiba-tiba sering keluar keringat dan terasa gerah, itu kenapa ya Pak? Apa faktor cuaca? Apa gimana? Soalnya kadang-kadang bikin cemas juga. Nah ini alasan sepele teman-teman, tetapi dulu juga membuat saya cemas teman-teman. Ketika tiba-tiba itu kadang merasa gerah gitu teman-teman, dan ketika nengok keluar, oh ini lagi musim kemarau gitu teman-teman. Wajar menurut saya gitu teman-teman ya, kalau seandainya kita merasa gerah gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika musim hujan juga dulu saya pernah mengalami tiba-tiba gerah gitu teman-teman. Dan ketika diingat-ingat, sebetulnya sepele sih sebetulnya ya, dulu itu saya jarang mandi teman-teman ya. Dan wajar menurut saya kalau seandainya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu mengalami tiba-tiba gerah. Soalnya untuk mandi itu jarang teman-teman ya. Saya dulu mandi bisa 4 hari sekali, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali gitu teman-teman. Dan wajar menurut saya kalau seandainya tiba-tiba badannya itu selalu hangat terus, dan ketika hangat terus tiba-tiba gerah. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian ingin menangani hal seperti itu, kalau seandainya masih di jarang mandi, usahakan untuk coba mandi gitu teman-teman ya. Mandi itu sangat penting sekali, dan usahakan mandi itu setiap hari teman-teman, setiap pagi pakai air hangat teman-teman. Tetapi kalau misalnya belum kuat Pak, ya bisa 2 hari sekali teman-teman. Jangan mencontoh saya, dulu itu saya mandinya itu sangat jarang sekali ya. Ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sangat jarang sekali. Bisa 4 hari sekali, bisa seminggu sekali, bahkan pernah saya itu udah beberapa bulan nggak mandi gitu teman-teman ya, karena masih takut ya untuk masuk ke kamar mandi itu. Nah itu teman-teman, dan akhirnya ada gerah juga sih. Kalau misalnya dibilang demam, nggak demam ya, tetapi gerah ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi usahakan kalau misalnya dari mandi, cobalah untuk mandi. Tetapi kalau misalnya dilihat di luar itu karena memang cuacanya sedang panas, ya wajar menurut saya gitu teman-teman. Jangan terlalu dicemaskan. Tapi saya juga dulu cemas seperti itu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian barusan dari siapa nih, lupa lagi nih. Sekarang dari Irfan Harahap 525.
Hadir Pak Guru, salam sehat untuk kita semua. Ada pertanyaan Pak Guru. Wah, banyak sekali nih pertanyaannya nih. Hadir Pak Guru, salam sehat untuk kita semua. Ada pertanyaan Pak Guru. 1. Saat aslam pernah nggak sampai terkena tipes Pak Guru? Nggak pernah. Saya tidak pernah mengalami tipes ya. Saya tidak pernah mengalami tipes. Jadi waktu itu saya hanya mengalami asam lambung, hanya mengalami GERD. Kemudian mengalami dispepsia juga, mengalami gastritis juga, mengalami anxiety disorder, mengalami psikosomatis gitu teman-teman ya. Jadi untuk mengalami tipes itu saya tidak pernah mengalaminya gitu teman-teman. Itu pertanyaan 1 ya. Saat aslam pernah nggak sampai terkena tipes Pak Guru? Tidak pernah. Saya katakan sekali lagi, saya tidak pernah mengalami tipes. Saya hanya mengalami GERD, kemudian anxiety disorder, kemudian mengalami gastritis, kemudian mengalami dispepsia juga. Itu diagnosa dokter dari berbagai macam-macam dokter gitu teman-teman ya. Kemudian mengalami ya tentang seputaran pencernaan ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini dari Irfan Harahap nih. Saat aslam pernah nggak dada panas, nyesek, jantung deg-degan dan nyeri? Wah ini tiap hari nih. Saya mengalami ini setiap hari, bahkan setiap jam ya. Jadi untuk asam lambung dada panas itu nyesek gitu teman-teman ya. Itu hampir setiap hari gitu teman-teman ya. Untuk dada panas itu bisa karena asam lambungnya sering naik teman-teman ya. Kemudian karena memang ada panas dalam juga. Kalau seandainya panas dalam itu pasti dada itu terasa panas teman-teman. Tetapi kadang kita itu tidak menyadari ke hal sana gitu teman-teman ya. Kemudian jantung deg-degan dan nyeri. Itu jantung deg-degan itu karena efek stres ya, terlalu banyak pikiran sehingga kita was-was, emosinya tidak stabil. Wajar menurut saya kalau seandainya kita deg-degan, dan saya juga dulu mengalami hal seperti itu. Jadi untuk irama jantung itu tidak beraturan lah gitu teman-teman. Kemudian nyeri di dada, ada sakit, kemudian ada nyeri, itu sebetulnya bukan dari jantung teman-teman. Ketika dicek di EKG waktu itu saya itu jantungnya sehat, baik-baik saja, alhamdulillah sehat. Nah, tetapi mengalami sakit itu ternyata itu dari penegangan otot karena kitanya stres, was-was, cemas, gelisah seperti itu. Jadi ada penegangan otot. Nah itu teman-teman ya. Dan penegangan otot itu sebetulnya cuma respon tubuh saja gitu teman-teman, bukan hal yang berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari Irfan Harahap. Pertanyaan yang ketiga, saat aslam pernah nggak pikiran selalu jalan-jalan kemana-mana saat akan mau tidur hingga akhirnya tidak bisa tidur? Ini Irfan Harahap kayaknya belum pernah nonton video-video saya sebelumnya ya. Padahal ini semuanya pertanyaan juga udah saya bahas nih teman-teman ya. Untuk saat aslam pernah nggak pikiran selalu jalan-jalan kemana-mana? Hampir setiap mau tidur ya. Jam 8 udah biasakan tidur, mata udah dimerem-meremin juga, itu pikiran melayang kemana-mana aja, traveling teman-teman. Akhirnya ketika dipejam-pejam gini teman-teman ya, pikiran kemana-mana. Ketika melek lagi udah jam 11. Nah itu teman-teman ya. Kemudian paksakan lagi tidur lagi, pikirannya tetap aja melayang kemana-mana. Ketika nengok jam udah jam 2. Akhirnya tetap begadang dan akhirnya besoknya ya nggak nyaman gitu teman-teman ya. Dan itu hampir sering ya dulu itu ya. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya dibiasakan, gak apa-apa, biasakan saja dari jam 8 itu sekarang mulai tiduran, mulai rebahan. Kalau misalnya sulit tidur, gak apa-apa, paksakan saja. Setiap hari seperti itu. Kemudian dengan cara mengurangi juga di siang harinya itu mengurangi rebahan, mengurangi duduk-duduk manis. Jadi lebih dominan itu sering melakukan aktivitas yang menyenangkan ya. Jadi agar tujuannya itu ketika malamnya itu kita mudah tertidur gitu teman-teman ya. Dulu saya melakukannya seperti itu dan alhamdulillah karena terbiasa seperti itu ya. Selalu tidur di jam 8 malam gitu teman-teman. Walaupun gak bisa tidur, paksakan. Akhirnya mulai terbiasa dan akhirnya mulai tertidur. Dan kesininya jam 8 itu sudah mulai ngantuk lagi. Nah itu teman-teman ya. Ingat, kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian pertanyaan nomor 4-nya. Saat aslam pernah nggak sakit sampai ke punggung 1 jengkal dari pinggang? Mohon dibalas Pak, saya subscriber sejati Pak. Mungkin Bapak juga udah kenal dari akun saya kan Pak. Kalau seandainya subscriber sejati ini pasti udah mengenal video-video saya. Ini pertanyaannya itu udah sering saya share ya, pertanyaan-pertanyaan ini udah sering. Dan untuk mengalami sakit di bagian punggung itu rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu lebih dominan sering ya pernah mengalami gitu teman-teman ya, yang namanya berat bagian punggung, kemudian
sakit di bagian pinggang atas sedikit itu sering gitu teman-teman ya. Nah itu yang pertama bisa karena efek stres, terlalu banyak pikiran sehingga ada penegangan otot, dan penegangan otot itu bentuk respon tubuh saja saat kita stres, dan untuk respon tubuh itu bukan di penegangan otot saja, ada kedutan juga, ada kesemutan juga teman-teman ya. Nah itu jadi untuk respon tubuh itu sangat banyak sekali ketika kita stres, bisa penegangan otot, bisa kedutan, bisa kesemutan. Nah itu teman-teman, kemudian solusinya gimana? Perbanyak minum juga gitu teman-teman ya, biar ototnya itu agak rileks juga, nyantai juga gitu teman-teman. Dan ketika rileks, santai, kemudian tidak terlalu banyak pikiran, belajar masa bodoh tentang hal apapun, ya alhamdulillah itu ototnya kembali normal lagi. Itu sepengalaman saya teman-teman ya. Jadi untuk penegangan otot di bagian pinggang atas sedikit itu alasannya memang ke situ gitu teman-teman. Tetapi kalau seandainya belum memahami, dulu juga sempat membuat saya cemas teman-teman, takutnya urat kejepit lah dan sebagainya teman-teman, yang membuat was-was, gelisah. Nah itu teman-teman, itu nanti hilang sendiri kalau seandainya ada sensasi seperti itu, kalau seandainya stresnya mulai dikurangi, mulai dikendalikan, kemudian perbanyak minumnya juga, insya Allah nanti itu hilang sendiri, jangan terlalu diperhatikan. Kemudian sakit pinggang itu bisa karena penegangan otot akibat kitanya terlalu berdiam diri atau melakukan pada posisi tertentu. Kita misalkan duduk pada posisi tertentu dengan sering, kelamaan, itu bisa saja ke sana teman-teman. Nah, makanya solusinya ya harus sering bergerak, kemudian sering berjemur juga gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana biar cepat membaik. Nah kemudian untuk Nurlija 6496, alhamdulillah ketemu juga YouTube Pak Abdul Rahman. Udah lama dicari di YouTube, lama di HP lama saya. Oh jadi ganti HP. Kalau misalkan ganti HP, nyari saya tuh gampang sebetulnya, kalian tinggal ketik saja Abdul Rahman asam lambung, wes gaya. Abdul Rahman asam lambung pasti hadir di situ. Nurlija 6496, selamat bergabung lagi, tetapi justru saya tidak akan mengatakan selamat bergabung ya, justru selamat berpisah ya, karena ketika kalian selamat bergabung sama dengan mendoakannya itu cepat lama sembuhnya ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja cepat membaik ya Nurlija 6496 ya. Semoga saja tidak menjadi penggemar saya lagi, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis bisa kalau bisa dibedakan, kalau seandainya kalian sudah membaik pasti malas nonton kayak video-video kayak macam begini ya. Nah itu teman-teman, dulu juga saya begitu, ketika mulai membaik malas ya nonton video seperti ini itu ya. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Nurlija 6496, semoga saja cepat sembuh total. Kemudian Salimun Dini Hidayat 7091, assalamualaikum Pak Guru, saya masih merasakan sering lapar, terus kalau lambat makan muncul sensasi di seluruh badan. Untuk sering lapar itu sebetulnya bentuk respon tubuh saja saat tubuh kita itu meminta asupan terpenuhi teman-teman ya, gizinya terpenuhi gitu teman-teman, vitaminnya terpenuhi. Wajar menurut saya kalau misalkan sering lapar gitu teman-teman, karena tubuh kita itu tidak bisa bicara. Nah responnya yaitu gitu teman-teman ya, kalau seandainya meminta itu mudah sering lapar, wajar menurut saya, makanya solusinya sering makan saja. Nah itu teman-teman ya. Kemudian terus kalau terlambat makan muncul sensasi di seluruh badan, wajar menurut saya. Jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam ya, untuk orang normal saja kalau energinya sedang habis, telat makan gitu teman-teman ya, pasti ada sensasi tidak nyaman gitu teman-teman. Cuman mereka tidak mengeluh, mereka tidak was-was, tidak gelisah, karena tidak ada ketakutan di situ, tidak ada trauma di situ. Malah dia itu berpikirnya begini, oh ini telat makan nih, saya udah lemes nih. Berpikir wajarnya atau bertindak wajarnya ya makan. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk Salimun Dini Hidayat itu merupakan hal yang sangat wajar. Sering makan saja, kemudian perbanyak makan, kemudian kalau misalkan terlambat makan agak tidak nyaman di badan, itu wajar, belum terbiasa saja. Nanti kalau sudah terbiasa telat makan juga tidak akan apa-apa. Tengok orang yang sedang berpuasa sekarang yang belum membaik dari asam lambung dan artritis psikosomatis, mereka juga tidak apa-apa. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Trimurni 3409,
Hadir Pak, alhamdulillah semakin sehat, kuat, bahagia lagi. Belajar bawa motor walaupun rasanya melayang. Untuk belajar motor, kalau seandainya kalian masih belum bisa fokus, sebaiknya jangan dulu. Tetapi kalau misalnya kalian sudah bisa fokus, kemudian cuman sensasi nyolak-nyolek dari rasa takut aja, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya kalian masih kurang fokus, soalnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada kalanya masih kurang fokus gitu teman-teman ya. Sebaiknya hindari saja dulu untuk bermain motor, takutnya nanti mengalami kayak macam dulu gitu. Saya waktu belajar motor itu ketika sudah mulai agak membaik ya, tetapi untuk fokusnya belum bisa waktu itu saya, tetapi paksakan waktu itu naik motor, tiba-tiba ada motor berhenti di depan. Padahal motor itu saya pelan, motor dianya itu pelan, cuman karena lagi macet, saya kurang fokus gitu teman-teman, dan akhirnya motor belakangnya itu kesenggol sama saya, dan celakanya itu yang kesenggolnya itu bapak polisi teman-teman, dan akhirnya bapak polisinya itu turun, kemudian saya dipanggil, kenapa Pak, katanya gitu. Enggak, cuman saya kurang fokus, saya bilang gitu. Karena jujur ya waktu itu, karena untuk berbohong itu saya takut, karena untuk orang yang terkena mental itu untuk berbuat hal-hal yang berbohong seperti itu takut ya, takut dosa gitu, karena ketakutannya semakin besar. Nah itu teman-teman, jadi jujur waktu itu kurang fokus Pak, saya bilang gitu. Waduh, hati-hati Pak, katanya gitu. Sakit? Iya Pak, saya sakit. Bohong, ini sehat, katanya gitu. Udah, mending ditilang atau gimana, kayak gitu ya. Aduh, gimana itu Pak, karena memang saya nggak sengaja, saya bilang gitu. Ya udah, push up kayak gitu. Dan ketika push upnya itu nggak banyak teman-teman ya, cuman berapa ya, cuman 20, cuman push upnya itu nggak langsung 1, 2, 3, nggak seperti itu ya. Jadi push upnya itu turun, naik, turun, naik, dan akhirnya ketika bangun udah beres cuman 20 padahal ya. Itu saya nggak bisa pergi kemana-mana teman-teman ya, itu banyak yang nonton, ada juga ojek gitu teman-teman ya. Pengennya saya tuh cepat naik motor pergi karena malu gitu teman-teman, tetapi sialnya waktu pas ketika bangun dari push up itu serasa tangan itu tidak ada teman-teman di situ ya. Nah itu teman-teman, itu kejadian lucu saya gitu teman-teman waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika melakukan pembiasaan itu ya. Jadi memang saya yang salah waktu itu. Jadi ketika naik motor itu fokusnya itu nggak kemana-mana gitu teman-teman, jadi nggak fokus naik motor gitu. Kadang lagi naik motor juga melamun ya, pikiran kemana tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi. Akhirnya ya ketika ada berhenti saya kaget, akhirnya ngerem ngedadak akhirnya ya cus gitu aja. Jadi ya akhirnya kena hukuman juga gitu teman-teman ya. Nah itu makanya bagi teman-teman yang sekarang belajar motor, kalau seandainya kalau cuman dicemas saja gitu teman-teman ya, kalian bisa. Tetapi kalau misalnya masih mengalami sulit fokus gitu, sebaiknya jangan dulu gitu teman-teman ya. Itu barusan dari siapa lagi ini, barusan ke scroll ya. Oh, dari Trimuni 3409. Kemudian selanjutnya dari Murni Caniago 3007. Trauma karena takut kumat, cemas, takut nyolek. Nah itu ya, kalau seandainya trauma kalian masih besar, itu perubahan mendekati kesembuhan itu akan agak lama. Nah yang pertama itu kalian itu harus bisa menyadari bahwa kalian itu terkena trauma. Dan kalau seandainya kalian sudah menyadari terkena trauma, pasti kalian akan mengingat, oh ini dari mental. Nah itu teman-teman, biar tidak trauma, mentalnya harus dibenahi, biar menjadi pemberani lagi. Nah itu teman-teman, kalian harus kuat, harus bisa, mentalnya harus ditumbuhkan lagi, harus menjadi orang pemberani lagi teman-teman ya, biar tidak takut ini itu. Nah itu teman-teman, sadari saja ke sana. Kemudian dari Ajaripin 1660. Wajar dan normal sebetulnya semua rasa dan sensasi yang dihadapin orang yang kena psikosomatis, anxiety, dan GERD aslam. Seperti makanya stop nonton tentang penyakit, tentang psikosomatis, tonton yang menenangkan hati, dan ketenangan itulah menjemput kesembuhan. Percayalah, udahlah, lupakan ini semua. Stop nonton negatif, stop nonton stop, katanya gitu. Memang betul sekali gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu mencari-cari tentang tanda-tanda seperti ini apa gitu teman-teman, hindari teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian mulai dari sekarang itu nonton video-video humoris, nonton
yang bisa menyenangkan gitu teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung kena sensitif psikosomatis, selain nonton video edukasi, saya itu selalu nonton video-video humor gitu teman-teman ya, nonton komedi yang bisa membuat kita tertawa, dan ketika kita tertawa itu yang namanya penyakit, yang namanya sensasi itu terlupakan teman-teman, walaupun cuma saat itu. Tetapi itu menjadi patokan buat kalian ketika kalian sering melakukan seperti itu. Kalian senang, tertawa, lupa dengan penyakit, kalian senang, lupa dengan penyakit. Terus seperti itu akhirnya lupa aja, dan ketika lupa dengan penyakit, dengan sensasi, dengan penderitaan, kalian sudah sembuh total teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana, dan itu dari Ajaripin 1660 itu memang betul ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Dan kemudian selanjutnya dari Sukron Mahesa GS 6Y, apa nih? Makan sudah lahap, selera makan sudah ada, tapi habis makan masih sering lemas, kelengan, kadang meriang. Aduh, kesekrol ya. Kadang meriang, apakah ada yang sama seperti saya? Rata-rata sama seperti itu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung kena sensitif psikosomatis, ketika habis makan itu sering lemas, kelengan, kadang agak meriang sedikit gitu teman-teman. Wajar menurut saya, karena apa? Semua sistem tubuh kita itu sedang fokus di pencernaan. Nanti ketika pencernaannya sudah beres, mencerna makanannya, itu kita kembali lagi gitu teman-teman ya. Tenaganya hadir lagi, fokusnya hadir lagi. Dan itu merupakan hal yang sangat wajar menurut saya, karena orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis juga ketika habis makan itu lemas, ngantuk, kemudian malas ngapa-ngapain teman-teman ya, kurang gairah, karena semua sistem sarafnya itu dari mulai aliran darah, oksigen, semuanya sedang fokus ke pencernaan. Wajar menurut saya, jangan terlalu dicemaskan. Nah itu teman-teman ya, itu hal yang sangat biasa sekali. Itu adalah rumahan, saya bilang gitu ya. Barusan dari siapa lagi ini ya? Kemudian dari Didit Rahmadi 6225. Selamat siang Bang Dul, Kebumen hadir. Betul Bang, apa yang dijelaskan di sini sama seperti yang saya rasakan kemarin, dah enakan Bang, hanya kemarin terlambat makan terus kayak oleng, malah jadi sampai sekarang ini badan rasanya lemas, gak gairah banget, mau ngapa-ngapain pusing sama hawanya, pengen mata tidur terus, dan aktivitas juga jadi terganggu Bang, takut ini itu. Terus solusinya gimana ya Bang Dul, tolong biar kembali semula. Makasih Bang Dul. Untuk sensasi oleng itu bisa karena stres, karena terlambat makan ya. Wajar menurut saya, kalau terlambat makan pasti sensasi tidak nyaman hadir lagi, kemudian agak oleng juga wajar karena memang kebutuhannya belum terpenuhi, kemudian ada stres juga, terlalu banyak pikiran juga, kemudian kurang fokus juga karena memang kekurangan mineral juga. Makanya saya selalu menyarankan sama teman-teman itu, apapun yang terjadi, makan, minum, makan, minum gitu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik. Kalau seandainya sudah terpenuhi, kalian itu pasti akan cepat membaik. Semuanya sudah terpenuhi, mineralnya sudah terpenuhi, gizinya untuk kebutuhan tubuh kita itu sudah terpenuhi. Kemudian untuk pengalihan stresnya dengan cara bahagia sudah terpenuhi, kita pasti bakalan normal lagi, cepat normal lagi. Nah itu teman-teman, makanya lakukan itu biar cepat kembali lagi. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk Sri Adi Ramadan 1579, Pak Guru, kalau sensasi perut kayak tertusuk-tusuk jarum di area pusar itu bagaimana? Itu yang tertusuk-tusuk di area itu coba Anda rasakan sendiri teman-teman ya. Itu bukan dari usus ya. Itu rata-rata kebanyakan sebetulnya dari daging kita ya, dari daging perut ya, dari kulit gitu teman-teman. Dulu saya pernah mengalami seperti itu. Jadi kayak macam ditusuk jarum banyak gitu teman-teman ya. Nah itu hal yang sangat biasa, itu respon tubuh saat kita stres teman-teman. Karena untuk saat stres itu respon tubuh itu banyak sekali ya. Selain penegangan otot, kemudian kering, kesemutan juga, kemudian kedutan juga, banyak sekali sih teman-teman ya. Nah itu sebetulnya hal yang sangat biasa, jangan terlalu dikhawatirkan. Perbanyak saja minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian tetap fokus menjalankan 3P nya. Hindari stresnya dengan cara bersenang-senang saja. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Whiskey Daniel Jack 1383, Karawang selalu hadir. Alhamdulillah sudah semakin membaik. Semangat. Terima kasih sudah hadir. Semoga perbaikannya itu terus meningkat sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Kemudian
Dari Suparmin Tahu, lagi kumat, perut sakit, napas sesak, jantung berdebar. Kalau sedang kumat, perut sakit. Nah, perut sakit itu bisa karena sedang sakit melilit atau sedang sakit perih gitu teman-teman. Kalau seandainya perih itu kalian jaga saja jenis makanannya. Minum air hangat pelan-pelan. Kalau seandainya melilit itu biasanya ada pergerakan gas. Sepengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Dan ketika melilit ditahan-tahan, kompres pakai air hangat, nanti lambat laun akan kentut gitu teman-teman. Itu cuman pergerakan gas saja. Kemudian sesak, untuk sesak itu cuman respon tubuh saat kita mengalami sensasi ada respon seperti itu ya. Jadi napas itu kayak macam sesak gitu teman-teman ya. Padahal itu napasnya baik-baik saja. Untuk memastikan napas kalian baik-baik saja, coba kalian tarik napas panjang-panjang. Ketika dibuang pelan-pelan tidak ada kendala, ya sudah, berarti napas kalian itu baik-baik saja. Tetapi kalau misalnya kalian tarik panjang-panjang kemudian buang pelan-pelan, kemudian diikuti ada bunyi seperti suara kucing, sebaiknya kalian periksakan ke dokter gitu teman-teman ya. Nah itu berarti pernapasan kalian ada kendalanya gitu teman-teman ya. Mana lagi, barusan lupa lagi ya. Kemudian jantung berdebar. Jantung berdebar itu karena kitanya was-was, kitanya gelisah teman-teman ya. Walaupun kegelisahan kita itu tanpa kita sadari teman-teman, karena sudah terlatih ya setiap harinya, setiap bulannya gitu teman-teman. Jadi untuk berdebar itu hal yang sangat biasa. Jangan khawatir gitu teman-teman, nanti juga membaik dengan sendirinya. Kemudian dari Prapto 7989, alhamdulillah saya sembuh, sering nonton video Pak Abdurrahman, terima kasih Pak. Alhamdulillah ya Allah, semoga kesembuhannya tetap terjaga dan semoga saja segala urusannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kelancaran rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kemudian dari Maywinda Sukoco 9797, semangat katanya gitu ya, pakai unicorn. Terima kasih sudah hadir, semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Kemudian dari Lydia Purwati 6263, langsung ke sini, semangat sembuh. Terima kasih sudah hadir, semangat sembuh, semoga saya cepat sembuh total, amin ya rabbal alamin. Usman IT 1PR, alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Pak. Kemudian dari Isratun Khoira 1179, Pak, gimana caranya supaya yakin bahwa kita mau sembuh? Soalnya kalau nggak ada sensasi gelisah aja Pak, pas ada sensasi jadi cemas. Pak, gimana caranya supaya yakin bahwa kita mau sembuh? Soalnya kalau nggak ada sensasi gelisah aja, pas ada sensasi jadi cemas. Untuk sembuh itu pasti bakalan sembuh teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, gastritis, psikosomatis, semuanya pasti bakalan sembuh teman-teman ya. Karena untuk asam lambung, gastritis, psikosomatis itu bukan penyakit yang berbahaya teman-teman ya. Asam lambung itu hanya kegiatan biasa, kalian dulu juga mengalaminya. Nah itu teman-teman, tetapi sekarang itu menjadi luar biasa karena kalian ada traumanya gitu teman-teman ya. Dan apalagi yang namanya gelisah, kemudian cemas, itu ya dari trauma teman-teman ya. Nah makanya yang paling pertama kali itu sadari saja kalau seandainya kalian itu sekarang itu terkena trauma. Dan ketika menyadari bahwa kalian itu ada trauma, pasti kalian juga akan berkaitan dengan mental, tahu dengan mental. Oh ini trauma, oh ini mentalnya yang harus dibenahi biar cepat membaik. Nah cara membenahinya seperti apa? Butuh pelatihan. Latihannya seperti apa? Lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, biar nanti terbiasa gitu teman-teman ya, biar nanti lupa dengan yang namanya penyakit dan mentalnya tumbuh lagi. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian dari Anastasia 21110, Waalaikumsalam, hadir, bismillah, semangat, sehat. Terima kasih sudah hadir. Agus Widi 2250, selamat sore Kang, saya GERD mulut saya pahit, sering mohon solusinya Kang. Ini durasinya udah hampir 60 menit teman-teman ya. Nanti saya jawab di video selanjutnya ya. Ini dari Agus Widi 2250, belum sempat saya jawab. Kemudian Nuri Munawaroh 799, apalagi kalau aku kerja mesti pening dan selalu sesak napas. Nanti saya jawab. Kemudian Pegajana 177, Adzana 1776, hadir Pak Indramayu, betul sekali Pak, cemas, nanti saya jawab ya. Kemudian Salina T9KZ
Di bulan yang lalu saya mengalami muka pucat, kaki, tangan pucat, dingin, mata buram, kelopak mata cekung. Wah, ini panjang sekali pertanyaan komentarnya. Kemudian Nur Latifah 6027 belum saya jawab. Teresia Nugustin 6930 belum sempat saya jawab. Berapa lama Bapak konsumsi obat dokter dan sembuh setelah berapa lama Pak tanpa obat? Dulu saya itu mengkonsumsi obat itu lupa lagi ya. Ada sudah saya ceritakan di video bagian ke-1 sampai bagian 12-13. Saya lupa lagi, ada di video pertama ya. Di video pertama bagian ke-1, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Terus ya, karena di video-video yang pertama itu saya menulis judulnya itu tulis judul, kemudian bagian ke-1, tulis judul, bagian kedua, tulis judul, bagian ketiga.